Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu kata yang sepertinya ada di mana-mana ya, terutama di dunia kerja. Adaptabilitas. Betul. Rasanya semua lowongan pekerjaan sekarang nyantumin kata ini. Tapi apa sih sebenarnya maknanya? Apakah cuma sekedar ya udah fleksibel gitu aja? Itu pertanyaan yang bagus banget buat mulai. Karena banyak orang salah kaprah loh. Mereka nganggap adaptabilitas itu artinya ya pasrah menerima perubahan apapun. Ah iya, cuma ikut arus aja gitu ya? Padahal ini jauh lebih aktif dan lebih strategis dari itu. Ini bukan tentang jadi bunglon yang pasif, tapi lebih kayak jadi atlet yang bisa ubah strategi di tengah permainan. Atlet yang bisa mengubah strategi, wah saya suka analogi itu. Nah, untuk membedah konsep ini, kita punya materi yang sangat lugas nih, dari buku Etika Profesi karya Budi Hartono. Sumber yang bagus. Sumber ini nggak bertele-tele, langsung ke intinya yang kita butuhkan banget. Tujuan kita kali ini adalah membongkar adaptabilitas ini jadi sesuatu yang bisa Anda latih. Bukan sebagai sifat bawaan, tapi sebagai otot mental. Tepat sekali. Anggap aja sesi kita hari ini itu sebuah program latihan. Kita bakal identifikasi otot-otot utamanya, terus kita susun set latihan praktis yang bisa Anda terapkan. Oke. Karena pada akhirnya, ya, sumber ini menekankan bahwa profesional yang tangguh itu bukan yang paling kuat atau paling pintar, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Oke, mari kita mulai pemanasannya. Definisi dasar dari buku ini adalah kemampuan untuk bersikap fleksibel dan menyesuaikan diri dengan faktor, kondisi, atau lingkungan yang berubah. Cukup standar ya. Standar. Tapi apa yang bikin ini lebih dari sekedar, yaitu bisa mengikuti arus. Kuncinya ada di bagaimana sumber ini melihat adaptabilitas sebagai sebuah payun. Jadi ini bukan satu keahlian tunggal. Oh, oke. Bukan satu skill aja ya. Bukan. Di bawah payung adaptabilitas itu ada banyak banget soft skills penting lainnya. Komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kreatif, keterampilan interpersonal, semuanya saling terkait. Jadi kalau salah satunya lemah, yang lain juga ikut kena imbasnya gitu. Betul. Anda nggak bisa benar-benar adaptif kalau Anda nggak mampu misalnya mengomunikasikan kebutuhan Anda saat terjadi perubahan. Jadi ini semacam sistem operasi di kepala kita. Keterampilan lain itu aplikasinya. Tapi adaptabilitas adalah OS yang memungkinkan semua aplikasi itu jalan lancar pas sistemnya diupdate tiba-tiba. Analogi yang sempurna. Dan sama kayak sistem operasi, kalau Anda perbarui satu bagian, misalnya cara Anda komunikasi, kemampuan keseluruhan sistem Anda buat beradaptasi bakal ikut meningkat. Ini sebuah ekosistem keahlian yang saling menguatkan. Nah, ini nih bagian yang paling saya tunggu. Sumber ini memecah otot adaptabilitas ini menjadi 6 pilar utama, atau 6 grup otot yang perlu kita latih. Mari kita bedah satu persatu. Boleh? Yang pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah keterampilan komunikasi. Kenapa ya ini diletakkan di nomor 1? Karena kan perubahan itu seringkali menciptakan ambiguitas, kebingungan. Nah, komunikasi itu alat utama kita buat membelah kabut kebingungan itu. Masuk akal. Tanpa komunikasi yang efektif, sebuah tim yang lagi hadapi perubahan bisa bergerak ke arah yang beda-beda dan akhirnya malah tabrakan. Jadi, ini bukan cuma soal jago ngomong di depan umum ya. Sumber ini ngasih contoh yang praktis banget, berani minta klarifikasi. Betul sekali. Misalnya atasan ngumumin strategi baru, tapi penjelasannya agak ngambang. Orang yang nggak adaptif mungkin bakal diem aja, takut dianggap nggak ngerti. Persis. Sementara orang yang adaptif bakal angkat tangan dan bilang, bisa tolong dijelaskan lebih lanjut bagian X. Saya mau mastiin pemahaman saya benar biar bisa eksekusi dengan baik. Jadi bertanya itu bukan tanda kelemahan ya, tapi malah sebuah tindakan strategis. Tepat. Supaya adaptasinya berjalan efisien. Sumber ini juga menyoroti active listening, mendengarkan secara aktif. Nah, ini lebih dari sekedar diam saat orang lain bicara kan? Jauh lebih dari itu. Mendengarkan aktif tuh artinya Anda memproses informasi, Anda menunjukkan kalau Anda terlibat lewat anggukan, kontak mata, dan yang paling penting, bisa merangkum kembali apa yang Anda dengar buat konfirmasi. Itu ngirim sinyal kuat ya ke tim. Banget! Sinyalnya jelas. Saya bareng kalian, saya siap untuk arah yang baru ini. Dan jangan lupakan aspek nonverbal. Oh iya, seperti apa tuh? Kemampuan membaca bahasa tubuh di ruang rapat saat perubahan diumumin itu bisa kasih Anda data yang nggak terucap.
Apa tim lagi cemas, bingung, atau malah antusias? Informasi ini krusial. Oke, jadi komunikasi verbal dan nonverbal jadi fondasinya. Tapi komunikasi butuh dua pihak. Ini langsung nyambung ke pilar kedua, keterampilan interpersonal. Betul. Kalau komunikasi itu alatnya, keterampilan interpersonal itu seni menggunakannya. Pilar ini fokusnya menjaga interaksi tetap sehat dan positif, apalagi di masa transisi yang penuh tekanan. Masa transisi emang rawan konflik sih. Nah, itu dia. Perubahan bisa memicu konflik, salah paham, politik kantor. Seseorang dengan keterampilan interpersonal yang kuat bisa bertindak sebagai pelumas dalam mesin perubahan itu. Pelumas ya. Jadi mereka bisa mencegah gesekan yang nggak perlu antar anggota tim. Memastikan semua orang tetap bisa kerjasama meskipun ada ketidakpastian. Tepat. Mereka bisa menenangkan situasi, bukan malah memperkeruh. Mereka paham kalau jaga hubungan baik itu bukan cuma soal bersikap baik, tapi ini strategi krusial biar tim bisa keluar lebih kuat di sisi lain. Oke, jadi kita punya komunikasi dan interpersonal. Sekarang pilar ketiga, keterampilan memecahkan masalah. Sejujurnya nih, bukannya semua orang ngerasa bisa mecahin masalah ya? Apa bedanya orang yang adaptif di sini? Pertanyaan yang tajam banget. Bedanya itu bukan pada hasil akhir pemecahan masalahnya, tapi pada proses dan fleksibilitas mental pas melakukannya. Maksudnya gimana tuh? Banyak orang terpaku pada satu cara yang dulu pernah berhasil. Ini cara kita melakukannya di sini, gitu kan biasanya? Jurus andalan yang dipakai buat semua jenis masalah. Persis. Orang yang adaptif menurut sumber ini justru terobsesi buat evaluasi dan menyesuaikan cara mereka berpikir. Mereka nggak takut ngaku kalau metode andalan mereka mungkin udah usang. Jadi mereka selalu bertanya ke diri sendiri gitu. Betul, apakah pendekatan saya ini masih relevan? Atau saya cuma ngulang kebiasaan lama? Kemampuan buat bongkar pasang proses berpikir Anda sendiri, nah itulah inti adaptabilitas dalam pemecahan masalah. Wah, ini mengubah cara pandang saya. Jadi, bukan tentang punya semua jawaban, tapi tentang kemauan nyari cara-cara baru buat nemuin jawaban. Ini nyambung banget ke pilar keempat, keterampilan berpikir kreatif dan strategis. Yah, kalau pemecahan masalah seringnya reaktif, nah berpikir kreatif dan strategis ini bawa kita ke level proaktif. Anda nggak lagi cuma merespons perubahan, tapi mulai mengantisipasi dan bahkan menciptakannya. Menciptakan perubahan. Betul. Sumber ini kasih contoh seorang marketer yang nggak cuma pasrah pas pasar berubah, tapi justru ngembangin ide kampanye baru yang radikal buat manfaatin perubahan itu. Jadi ini peralihan dari gimana kita bertahan, jadi gimana kita bisa menang di kondisi baru ini. Melihat perubahan bukan sebagai ancaman, tapi peluang. Itulah esensinya. Orang yang adaptif secara strategis itu lihat papan permainan, terus mikir, oke, dengan aturan baru ini, langkah kemenangan kayak apa yang sekarang mungkin dilakukan, yang sebelumnya nggak mungkin. Keren. Ini bikin adaptabilitas kedengeran kayak kekuatan super. Lanjut. Pilar kelima, keterampilan kerja sama tim. Nah, ini penting banget karena kita jarang kerja sendirian. Pengaruhnya besar sekali. Satu individu yang kaku dan nolak beradaptasi itu bisa jadi jangkar yang nahan seluruh kapal tim. Wah, bener juga. Kemampuan adaptasi tim itu kan rata-rata dari kemampuan adaptasi tiap anggotanya. Pilar ini menyoroti kemampuan buat kerja sama orang dari latar belakang beda, kelola konflik ide secara konstruktif, dan nyatuin berbagai perspektif jadi satu solusi. Oke, 5 pilar ini, komunikasi, interpersonal, pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan kerja tim, semuanya sangat masuk akal. Tapi pilar keenam ini, jujur aja, awalnya saya kira salah ketik pas baca. Keterampilan organisasi. Iya, ini sering diabaikan. Maksudnya kayak merapikan meja dan folder gitu. Apa hubungannya sama adaptabilitas? Nah, disinilah letak salah satu wawasan paling cerdas dari sumber ini. Keterampilan organisasi itu fondasi praktis yang nggak kelihatan dari adaptabilitas. Oke, coba jelaskan. Gini deh, adaptabilitas itu butuh energi mental dan fokus yang luar biasa. Kalau energi mental Anda tiap hari habis cuma buat nyari file yang hilang, nemuin email penting, atau nginget di mana nyimpen data, Anda udah capek duluan sebelum tantangan sebenarnya datang. Jadi, Keteraturan itu bukan soal kerapiannya, tapi soal membebaskan kapasitas mental kita. tepat sekali. Ini tentang ngurangi noise atau kebisingan operasional biar Anda bisa fokus pada sinyal perubahan yang penting. Ada contoh nyatanya? Ada. Sebuah perusahaan restrukturisasi mendadak. Satu manajer yang meja dan file digitalnya berantakan banget.
habis paruh harinya cuma panik nyari dokumen penting. Manajer lain yang sangat terorganisir bisa langsung pakai waktunya buat susun strategi baru buat timnya. Keteraturan itu ngasih dia head start. Itu contoh yang kuat banget. Jadi, merapikan desktop komputer Anda hari ini, itu sebenarnya latihan buat hadapi krisis di masa depan. Luar biasa. Betul. Oke, kita sudah identifikasi 6 grup otot utama. Sekarang, bagian terpenting buat Anda yang dengerin. Gimana program latihannya? Sumber ini ngasih 5 langkah praktis. Iya, 5 gerakan dasar buat mulai gym adaptabilitas Anda. Langkah pertama adalah sadari perubahan di lingkungan Anda. Kedengarannya simpel, tapi banyak orang kerja pakai kacamata kuda. Hanya fokus ke tugasnya sendiri ya? Apa contoh konkretnya? Misalnya, perhatiin email dari tim keuangan soal anggaran baru. Kalau anggaran tim Anda dipotong, itu sinyal jelas Anda perlu beradaptasi. Atau baca pengumuman perusahaan soal kebijakan kerja baru. Jangan diabaikan. Kesadaran itu pemicu pertama. Oke, jadi sensor dulu. Langkah kedua, dan ini kayaknya fondasi dari segalanya. Kembangkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini bahan bakarnya. Tanpa ini, semua latihan lain nggak akan ada gunanya. Growth mindset itu keyakinan mendasar bahwa kemampuan Anda bisa dikembangkan. Lawan dari fixed mindset yang bilang, saya emang nggak jago soal ini gitu ya. Persis. Orang dengan growth mindset lihat tantangan baru, misalnya disuruh belajar software baru, bukan sebagai ancaman, tapi kesempatan nambah keahlian. Mereka melihatnya sebagai satu set latihan baru di gym. Tepat. Mungkin awalnya sulit dan bikin otot pegel, tapi mereka tahu itu akan bikin mereka lebih kuat. Oke, setelah punya kesadaran dan bahan bakar, langkah ketiga, tetapkan tujuan untuk diri sendiri. Ini bikin latihan kita jadi terarah. Betul, dan tujuannya nggak harus besar. Misalkan, Anda sadar suka nunda tugas sulit. Bikin tujuan spesifik. Besok, saya akan kerjakan bagian tersulit dari proyek ini 30 menit pertama di pagi hari. Atau kalau canggung di rapat, Tujuannya bisa, di rapat tim minggu ini, saya akan sumbang 1 ide atau pertanyaan. Tujuan kecil yang terukur ini ngebangun momentum. lanjut langkah keempat, yang mungkin butuh sedikit keberanian. Minta umpan balik. Kenapa ini penting banget? Karena kita seringkali nggak bisa lihat perform latihan kita sendiri. Mungkin kita ngerasa udah komunikasi dengan baik, tapi bagi orang lain kita kedengaran defensif. Jadi umpan balik itu kayak cermin di gym ya? Persis, umpan balik itu data. Tanpa data, usaha perbaikan Anda cuma meraba-raba dalam gelap. Data untuk menyesuaikan latihan kita. Masuk akal. Dan yang kelima, yang kedengaran paling simpel, tapi seringnya paling sulit secara emosional. Belajar mengakui dan menerima perubahan. Apa bedanya mengakui dan menerima? Mengakui itu langkah pertama, tindakan intelektual. Anda lihat fakta bahwa ada perubahan, Anda berhenti menyangkalnya. Oke, Tapi menerima itu langkah selanjutnya yang lebih dalam. Menerima itu bukan berarti pasrah atau kalah. Menerima itu artinya Anda berhenti buang-buang energi emosional buat ngelawan kenyataan yang nggak bisa diubah. jadi energinya dialihkan. Presis. Anda alihkan semua energi yang tadinya buat ngeluh, marah, atau berharap situasi kembali kayak dulu, jadi energi buat bertanya, oke, inilah kenyataannya sekarang. Apa langkah terbaik yang bisa saya ambil dari titik ini? Ini kerangka yang kuat banget. Jadi sebagai rangkuman praktis buat Anda yang mau langsung menerapkan ini, sumber ini ngasih beberapa tips konkret. Misalnya, kalau ada perubahan proses, langsung minta klarifikasi. Iya, itu melatih pilar komunikasi dan kesadaran secara bersamaan. Jangan asumsi, tanyakan. Lalu, tawarkan diri buat ngerjain tugas yang baru. Ini kayak sengaja milih alat latihan yang lebih berat di gym. Dan itu secara langsung melatih growth mindset dan skill pemecahan masalah Anda. Anda aktif menempatkan diri di luar zona nyaman. Dan kalau Anda cemas pas berbagi ide, terapkan tujuan kecil. Kontribusi setidaknya 1 kali di rapat tim. Fokusnya di tindakan berkontribusi, bukan apakah idenya langsung diterima atau enggak. Ini ngebangun otot keberanian. Dan terakhir, rapikan aspek pekerjaan Anda. File digital, email, catatan, sebagai fondasi. Perhatikan polanya di sini. Semua tips ini proaktif. Anda nggak nunggu perubahan datang kayak badai. Anda aktif bertanya, menawarkan diri, berlatih, mempersiapkan sistem kerja Anda. Ini semua tentang mengambil kendali ya. Betul. Kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan. Respons Anda? Jadi, apa artinya semua ini? Adaptabilitas itu bukan sifat bawaan yang misterius. Ini kumpulan keterampilan kayak otot dalam tubuh yang bisa dilatih secara sistematis.
Ini tentang punya pola pikir bertumbuh dan ngambil langkah-langkah praktis setiap hari. Pada akhirnya, di dunia yang perubahannya makin cepat, aset terbesar yang Anda miliki itu bukan apa yang sudah Anda tahu, tapi seberapa cepat Anda bisa belajar hal baru, melepaskan apa yang sudah nggak relevan, dan belajar lagi. Kemampuan buat terus belajar, itulah inti dari adaptabilitas. Sebagai bahan renungan untuk Anda, dari 6 pilar atau grup otot adaptabilitas yang kita bahas, komunikasi, interpersonal, pemecahan masalah, berpikir kreatif, kerja tim, dan organisasi, mana yang sudah jadi kekuatan Anda? Dan yang lebih penting, satu area mana yang akan Anda pilih sebagai fokus latihan Anda mulai minggu depan? Coba deh pikirkan satu langkah kecil dan konkret yang bisa Anda ambil. Mungkin merapikan folder unduhan Anda, atau mungkin memberanikan diri bertanya di rapat berikutnya.